Terbongkar, Kapolsek Lusianto memang jadi target penembak di arena sabung ayam. Terungkap fakta baru dari insiden penembakan 3 anggota polisi hingga meninggal dunia di arena sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Lampung. Ternyata, ketiga polisi yang ditembak tersebut memang sudah menjadi target penembak, lantaran dianggap menghalau jalannya kegiatan sabung ayam. Hal tersebut disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Haurul Anam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. 3 anggota yang tewas ditembak adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galip Suryaganta. Ketiganya diduga ditembak oleh 2 oknum TNI, yaitu Peltulubi selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Haurul mengungkapkan, bahwa ketiga polisi tersebut ditembak dari jarak dekat saat berusaha menghalau peserta judi sabung ayam yang berusaha melarikan diri. Penembak ini memang menargetkan Pak Kapolsek, menarget petugas-petugas yang lain. Karena memang dia berbeda. Mereka, petugas ini berbeda dengan peserta perjudian dan sabung ayam. Makanya mereka ditembak dengan cara yang cukup dekat. Karena mereka ini sedang menghalau, ujarnya. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa senjata yang digunakan pelaku bukanlah senjata rakitan, melainkan senjata pabrikan. Hal ini dibuktikan dengan temuan proyektil peluru dalam tubuh Kapolsek yang memiliki sidik jari balistik yang jelas. Senjatanya adalah senjata pabrikan. Kenapa kami meyakini ini? Sederhana, ada proyektil peluru yang ada dalam tubuhnya Pak Kapolsek itu memiliki sidik jari balistik. Sehingga dalam dunia balistik tidak ada perdebatan. Itu adalah keluaran dari senjata pabrikan, tidak mungkin senjata rakitan, jelas Haurul. Insiden penembakan tragis yang menewaskan 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung, terjadi saat hari masih terang. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Haurul Anam. Yang jelas ya, banyak orang yang bisa melihat secara langsung siapa pelakunya dan membawa senjatanya apa, karakternya apa. Karena ternyata yang momen itu bukan gelap, bukan petang, tapi masih terang benderang walaupun jam 5 sore, ujar Haurul, dikutip dari YouTube Kompas TV. Haurul Anam menegaskan bahwa banyak saksi yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut, termasuk senjata yang digunakan pelaku. Bahkan, Kompolnas mengantongi rekaman video yang memperlihatkan dengan jelas jalannya kejadian. Namun, ia mempertanyakan mengapa hingga saat ini belum ada tersangka dalam kasus ini, meskipun fakta-fakta yang ada dinilai cukup jelas.